Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Dinda. Berarti kita akan belajar tentang IPA. Ya, oke. Anak-anak, pernahkah kalian mencium bau tidak sedap? Pernah? Oke. Lalu coba sebutkan sumber bau tersebut. Misalnya di mana? Ya, di tempat sampah, di sungai. Lalu apa penyebab timbulnya bau tidak sedap itu? Iya, betul sekali. Adanya proses fisika dan kimia yang terjadi pada tumpukan sampah yang tidak diolah, gitu ya maksudnya. Oke, hari ini Bu Dinda akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Ya, topik kita hari ini adalah pencemaran lingkungan. Sebelumnya Bu Dinda share dulu ya PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bisa dilihat ya. Oke, pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan, Bu? Oke, sebelumnya kita harus tahu apa itu lingkungan dan apa itu pencemaran. Ya, yang pertama lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu ruangan dengan segala objek, keadaan, kondisi makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lain. Jadi ada interaksi di dalam lingkungan tersebut. Kemudian apa itu pencemaran? Pencemaran adalah peristiwa masuknya zat-zat ataupun komponen lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup lain dalam satu ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup atau survive. Jadi, apa yang akan terjadi jika pencemaran itu terjadi secara terus-menerus? Iya, lama-lama makhluk hidup akan terganggu kelangsungan hidupnya untuk bertahan hidup atau survive. Oke, di pencemaran lingkungan kali ini, Bu Dinda sudah membagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Oke, kita langsung saja masuk ke pencemaran air. Di sini Bu Dinda sudah membagi juga ada 3 subtopik lagi dari pencemaran air itu. Yang pertama yaitu faktor penyebab. Coba sebelum melihat slide ini, Bu Dinda tanya, coba sebutkan beberapa faktor penyebab dari pencemaran air. Kalian bisa melihat lingkungan di sekitar kalian yang menjadi penyebab pencemaran air. Ya, misalnya, ya kamu, Mbak Bella ya, Mbak Bella menyebutkan pencemaran industri Bu dari pabrik tahu yang berada di sebelah rumah Mbak Bella. Ya betul sekali. Faktor penyebabnya ada banyak ya. Jadi ada beberapa di sini Bu Dinda sudah tuliskan. Ada berasal dari limbah industri. Contohnya sudah disebutkan oleh Mbak Bella dari pabrik tahu itu ya. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga, yang banyak orang tidak sadar bahwa limbah rumah tangga itu adalah penyumbang polutan terbesar yang ada di dunia. Karena setiap hari, setiap rumah tangga membuang atau menghasilkan limbah rumah tangga itu sendiri. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Nah, untuk limbah pertanian ini, nanti akan Bu Dinda jelaskan karena ada keterkaitan antara limbah pertanian dengan pencemaran tanah gitu ya. Yang kedua yaitu dampak pencemarannya. Apa dampak pencemarannya? Apa itu dampak? Dampak itu akibat yang ditimbulkan. Ada dua yang Ibu tuliskan di sini. Yang pertama yaitu kualitas lingkungannya. Bagaimana keadaan atau kualitas lingkungan akibat dari pencemaran itu sendiri? Iya, kualitas lingkungannya menurun. Menurun menjadi jelek, menjadi tidak enak dipandang, menjadi tidak sehat, dan dapat mempengaruhi gangguan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya termasuk manusia. Dan yang ketiga yaitu cara penanggulangannya.
Di sini juga sudah Ibu tuliskan ada beberapa contoh cara penanggulangan. Yang pertama yaitu pembuatan stabilisasi, yang kedua pengolahan air atau limbah, dan yang ketiga pengolahan ekskreta. Untuk subtopik berikutnya yaitu pencemaran udara. Di sini juga ada macam pencemaran udara. Dan macam pencemaran udara itu dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Coba ini ya, Ibu nanti akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari pengertian dari pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Yang kedua yaitu faktor penyebab. Sama seperti tadi di pencemaran air, di pencemaran udara juga ada faktor penyebabnya. Apa itu faktor penyebabnya? Ada banyak sekali sebenarnya, tapi di sini Ibu hanya menuliskan 4 faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu pembakaran. Ya, pembakaran yang dilakukan secara sadar. Ya, banyak sekali kebakaran saat ini yang dilakukan secara sadar oleh manusia untuk memperluas wilayahnya. Itu dapat mengakibatkan pencemaran udara. Asap yang ditimbulkan itu bahkan sampai mengganggu negara-negara sebelah ya, mengganggu negara Singapura, mengganggu negara Malaysia, gitu. Kemudian faktor penyebab lainnya yaitu peleburan. Apa itu peleburan? Lupa. Ya, nanti dicari ya. Ayo. Jangan sampai kita sudah sampai di sini, kalian masih belum tahu apa itu peleburan. Ya. Nah, yang ketiga yaitu proses kimia. Proses kimia juga dapat menimbulkan pencemaran udara. Nanti kita beri contoh di akhir ya. Dan yang ketiga dampak pencemarannya. Sama seperti dengan pencemaran air, dampak pencemaran udara juga berbahaya bagi kesehatan manusia pada umumnya. Bagi tumbuhan, adanya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang efek rumah kaca ini di pemanasan global. Jadi nanti ada topik tersendiri yaitu pemanasan global. Dan yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, rusaknya lapisan ozon ini juga akan kita bahas lebih dalam di topik lapisan bumi. Nah, selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini sama seperti pencemaran-pencemaran sebelumnya, ada 3, yaitu faktor penyebab, dampak pencemaran, dan cara penanggulangan. Di sini kalian bisa lihat, faktor penyebabnya ada 3, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Untuk dampak pencemarannya ada 3 juga, yang Ibu sebutkan di sini ya, nanti pasti banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama yaitu kesehatan, kemudian yang kedua ekosistem, dan yang ketiga bidang pertanian. Untuk cara penanggulangannya ada 2, yaitu remediasi dan bioremediasi. Kita lihat sedikit anak-anak, di sini ada content knowledge yang harus kita ketahui. Di pencemaran lingkungan itu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Dan di sini ada kaitannya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan lain. Ibu akan langsung saja beralih ke ini ya. Ini aja langsung ya. Jadi hari ini kita sudah selesai dengan topik pencemaran lingkungan, maka Ibu akan melakukan assessment pada kalian tentang topik kita, yaitu pencemaran lingkungan. Yang pertama untuk mengecek prior knowledge, yang pertama yaitu anak-anak, mari belajar, materi belajar kita hari ini adalah pencemaran lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Ayo coba ditulis.
Kemudian yang nomor 2, coba sebutkan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dari 3 macam pencemaran tersebut, sebutkan satu saja contoh pencemaran di sekitar lingkungan rumahmu. Yang keempat, termasuk pencemaran apa yang kamu contohkan tadi. Jadi, yang kamu contohkan tadi itu termasuk pencemaran air, ataukah pencemaran udara, ataukah pencemaran tanah. Dan yang nomor 5, jika contoh-contoh pencemaran tersebut adalah akibat dari kegiatan manusia, ya yang dilakukan oleh manusia, coba sebutkan satu saja contoh pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam, ya, yang alami atau terjadi tidak oleh ulah manusia, gitu. Ya. Yang kedua, ini adalah soal yang akan Ibu berikan di akhir nanti ya, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan apa yang Ibu ajarkan di materi kita ini, yaitu pencemaran lingkungan. Silakan ditulis dulu. Yang pertama, nomor satu ya, bagaimanakah hubungan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dengan hilangnya kesuburan tanah. Bagaimanakah hubungan penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan dengan hilangnya kesuburan tanah? Oke, nomor 2. Bagaimanakah kaitannya dengan hujan asam? Ya, tadi kan ada penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan dengan kesuburan tanah. Lalu adakah kaitannya antara kesuburan tanah itu atau kegiatan penggunaan pupuk dan pestisida itu dengan hujan asam? Coba disebutkan. Hubungannya di mana? Yang ketiga, coba uraikan proses terjadinya hujan asam. Dan yang keempat, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar kegiatan industri tidak mencemari lingkungan? Itu saja ya. Silahkan dikumpulkan ke Bu Dinda, boleh melalui WA ya. Jadi jawaban kalian ditulis di buku tulis, kemudian difotokan dan dikirim di grup sekolah atau di Google Classroom ya, boleh di Google Classroom kelas 7A, di Google Classroom kelas 7A, jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.